Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan sebuah konten yang mungkin bisa menjadi edukasi yang bisa bermanfaat buat kalian ya, terutama untuk siswa-siswa ya, mungkin yang masih SMA sekarang yang sedang mempersiapkan diri untuk lolos di perguruan tinggi negeri. Ya, hari ini saya akan memberikan suatu materi yang namanya pola-pola hereditas. Apa sih yang maksud dengan pola-pola hereditas? Dan tentang apa saja itu, materinya apa saja, dan pembahasannya apa saja, serta contoh-contoh soalnya bagaimana, saksikan setelah ini. Ya, tetap di channel Amin Daerah, like videonya dan subscribe ya, untuk mendukung saya untuk lebih membuat konten-konten yang bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pembahasan tentang materi pola hereditas ya, pola-pola hereditas. Nah, kalau kita berkaitan dengan yang namanya hereditas, pasti yang terlintas di pikiran kita adalah bagaimana adanya mekanisme pewarisan sifat dari induknya ke keturunannya atau dari orang tua ke keturunannya. Nah, dalam hal ini yang akan kita bahas adalah proses penurunan sifat pada tumbuhan yang nanti akan dicetuskan oleh ilmuwan yang disebut sebagai Gregor Mendel atau yang dikenal juga dengan hukum Mendel ya. Hukum Mendel. Nah, Mendel ini nanti bagaimana melakukan proses persilangan atau proses percobaannya dengan menggunakan yang namanya adalah kacang ercis ya, kacang ercis, atau boleh juga yang kita kenal dengan sebutan Visum sativum ya, Visum sativum. Nah, Mendel melakukan proses percobaan dengan menggunakan kacang ercis ini karena nanti kacang ercis ini memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya adalah kacang ercis dapat memiliki variasi sifat yang kontras ya. Jadi alasan yang pertama adalah punya variasi atau sifat yang kontras. Sifat yang kontras ya. Artinya nanti kacang ini bisa kita membedakan bentuknya dan juga bisa kita membedakan jenis warnanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kacang ini dapat berautogami ya. Yang kedua dapat berautogami atau proses menyerbuki sendiri ya, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri. Kemudian alasan yang ketiga, kacang ercis ini mudah disilangkan ya, mudah disilangkan. Jadi nanti kalau dia mudah disilangkan, tentulah kita berpikir sehingga nanti keturunannya akan memiliki banyak keturunan ya. Jadi yang keempat, nanti dia memiliki banyak keturunan dan cepat menghasilkan. Banyak keturunan dan cepat menghasilkan. Cepat menghasilkan. Nah, itulah
alasan-alasan kenapa Mendel menggunakan kacang ercis dalam percobaannya. Nah, sekarang Mendel ini nanti akan melakukan sebuah hipotesis. Nah, hipotesis Mendel ini tentunya akan ada istilah-istilah yang nanti kita gunakan dalam proses persilangan di hukum Mendel ini, ya. Nah, jadi bisa diketahui Mendel nanti ada dua macam, ya. Ada yang pertama hukum Mendel 1, dan yang kedua adalah hukum Mendel 2. Nah, jadi nanti sebelum kita mempelajari hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2, ya, kita harus tahu dulu istilah-istilah yang digunakan, istilah yang digunakan dalam menentukan keturunannya nanti, ya. Yang pertama adalah parental. Istilah yang pertama adalah parental. Kemudian yang kedua adalah istilahnya filial. Kemudian yang ketiga istilahnya adalah fenotip. Kemudian yang keempat istilahnya adalah genotip. Kemudian yang kelima istilahnya adalah gen yang dominan. Kemudian yang keenam adalah istilahnya gen yang resesif. Kemudian yang ketujuh istilahnya adalah gamet. Kemudian yang selanjutnya istilahnya ada dua macam, ya. Apakah itu berkaitan dengan keturunan yang pertama dan keturunan yang kedua. Nah, ada sampai dengan beberapa istilah di sana. Oke. Nah, kalau parental sendiri pengertiannya adalah orang tua, ya, atau individu tetua. Atau boleh juga sebagai induknya. Oke. Kemudian kalau filial adalah istilah sebagai keturunannya, ya. Kemudian fenotip ini adalah sifat yang tampak. Kemudian genotip adalah sifat yang tersembunyi. Dominan adalah sifat yang banyak atau yang sering muncul. Kemudian resesif adalah sifat yang sedikit muncul atau yang sedikit. Gamet ini adalah turunan dari parental, ya. Keturunan pertama ini sebenarnya masuk ke filial, ya, tapi kita buatkan istilahnya keturunan pertama itu adalah F1, sedangkan keturunan kedua adalah F2. Nah, jadi itulah istilah-istilah yang nanti akan kita temui dalam pola-pola hereditas ini. Nah, nanti di pola-pola hereditas ini nanti ada dua macam. Ada hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Apa sih yang dimaksud dengan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2? Oke, pembahasan yang pertama adalah hukum Mendel 1, ya, hukum Mendel 1. Nah, hukum Mendel 1 ini berkaitan dengan persilangan yang adanya satu sifat beda atau yang dikenal dengan nama monohibrid, ya. Monohibrid atau satu sifat beda. Mono ini artinya satu, hibrid persilangan. Jadi adanya satu sifat beda, ya.
Nah, nanti di hukum Mendel 1 ini pengertiannya adalah disebut sebagai hukum segregasi, ya. Hukum segregasi. Segregasi itu adalah adanya pemisahan gen secara bebas, ya. Jadi monohibrid ini bisa juga kita artikan pemisahan gen secara bebas. Nah, tadi di awal sudah kita ketahui istilah-istilah yang digunakan dalam pola-pola hereditas, ya. Nanti ada yang berkaitan dengan bentuk nih. Nah, jadi ada bentuk itu di monohibrid satu sifat beda mengurusi tentang bentuk. Yang pertama itu ada istilahnya sebagai bulat. Lawan kata bulat adalah kisut. Ya, lawan kata bulat adalah kisut. Nah, kalau bulat ini nanti kita simbolkan dengan B besar ya, atau B besar B kecil. Sedangkan kisut B kecil B kecil. Nah, inilah yang nanti kita istilahkan dengan nama yang dapat kita lihat bulat dan kisut ini adalah fenotip, ya. Istilahnya tadi yang bisa kita lihat, sedangkan simbolnya ini yang disebut sebagai genotip. Oke, bisa ya. Nah, jadi di bentuk monohibrid ini nanti akan ada contohnya disilangkan. Example, contoh soal kacang ercis nanti biji bulat disilangkan dengan kisut, ya. Kisut yang ini artinya kisut itu adalah keriput. Oke, nah di contoh soal ini yang tentang monohibrid tadi adalah kacang ercis biji bulat disilangkan dengan kisut, tentukan keturunan pertama dan keturunan keduanya. Nah, ya, jadi yang kalau dia biji bulat artinya B besar, kisut B kecil. Kalau dia gen sama ini disebut sebagai homozigot, kalau gen yang berbeda ini disebut sebagai heterozigot. Nah, jadi ketika kita silangkan nih parental B besar bulat, B kecil kisut, kita silangkan nanti kalau dia gen sama ditulis satu saja B besar dan B kecil, kita silangkan atau kita gabungkan menjadi keturunannya adalah 100% bulat karena di sini ada sifat yang dominan yang ini tadi, yang sifat dominannya tadi, ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian berhubung dia ditanya F2, jadi prinsip dari yang ini tadi yang autogami tadi, nah dapat berautogami atau proses persilangan sendiri sehingga nanti ini B besar B kecil disilangkan sesamanya menjadi B besar B kecil, ya. Jadi ini B besar dan B kecil, B besar dan B kecil. Nanti ini kita gabung menjadi B besar dengan B besar, ya. B besar, kemudian B besar B kecil, kemudian B besar B kecil lagi, dan B kecil. Nah, itulah hasil dari keturunan yang kedua. Nah, sehingga nanti kita cari nih rasio fenotipnya. Yang ini adalah bulat karena sifat yang dominan, yang ini juga bulat, yang ini juga bulat karena ada sifat yang dominan. Jadi di sini perbandingannya adalah 3 bulat fenotipnya, ya, dan 1 adalah kisut. Nah, jadi perbandingannya adalah 3:1, ya. Atau boleh juga dipersentasikan yaitu atau boleh juga kita persentasikan yaitu 75% bulat dan 25% adalah kisut. Oke, seperti ini untuk yang hukum Mendel 1 atau hukum segregasi. Nah, bagaimana dengan hukum Mendel 2? Oke, nantikan selanjutnya ya. Terima kasih. Baik, inilah hukum Mendel 1 ya. Pembahasan kita yang pertama, nantikan pembahasan yang kedua. Terima kasih.